yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan belajar kita di bawah bimbingan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Dan seperti biasa, sebelum baca kitab hikam ada sedikit muqaddimah fiqhiyah dengan kitab Taqrib atau Mukhtasar Abi Suja oleh Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin, sampai kepada thumma li sihhatil muslimi fih. Jadi salam adalah jual beli barang yang tidak ada. Jadi menjual barang yang tidak ada itu sah, tapi dengan cara salam, tentunya dengan syarat-syaratnya. Dan ini pengecualian dari jual beli biasa. Kalau jual beli itu adalah barang yang diperjualbelikan harus ada dan diketahui oleh pembeli. Tapi ada satu keadaan, yaitu dengan cara salam pembeli tidak pernah melihat barang yang akan dibeli, maka ini disebut dengan istilah salam. Tapi tentunya dengan syarat-syaratnya. Kemarin syaratnya sudah disebutkan berkenaan tentang barang yang dibeli, dan ini lanjutannya wa thumma li sihhatil muslimi fih. Salatnya keabsahan menjual barang yang tidak dilihat oleh pembeli. Gimana sih syarat agar jual beli sah, berjual beli barang yang nggak pernah dilihat oleh pembeli? Barang-barangnya syaratnya kayak apa? Barang yang dipesan atau yang dibeli tadi, ya. Ayyasifahu, harus disifati. Ba'da dzikri jinsihi, telah disebutkan jenisnya apa, disifati detail. Bisifati lati yakhtalifu bihad thaman. Jadi sifat-sifat yang memang sifat itu akan menentukan perbedaan nilai. Jadi barang yang kita beli harus ada sifat-sifatnya. Kalau seandainya beli sepeda, harus sepedanya merek apa dong, jenisnya bagaimana? Karena antara sifat A dengan B ini ada perbedaan. Yang satu harganya 5 juta, satunya 1 juta, padahal sama-sama disebut namanya. Maka harus sifatnya produk begini, seperti ini disifati dengan sifat-sifat yang membedakan antara barang dengan barang, sehingga semakin mengerucut mengarah kepada hakikat barang tersebut. Ya kan, saya beli sepeda tapi nggak ngelihat, tapi sepedanya kayak apa, ditentukan dong. Sepeda ini tahun ini begini sifatnya. Tapi kalau sifatnya adalah sifat yang tidak menjadi pembeda antara sepeda dengan sepeda yang lain, kita buat contoh sepeda, biarpun nanti penentuan adalah atau lemari atau yang lain. Contoh ciri sepeda gimana? Rodanya 2, semuanya sepedanya 2. Yang mahal sama yang murah juga sama. Bukan sifat itu, harus sifat-sifat yang menentukan bahwasanya dengan sifat itu akan menjadi tampak perbedaan harga. Maksudnya sifatnya lebih detail. Di antaranya wa yuzkar qadruhu, kalau kita membeli sesuatu kadarnya, beratnya. Kurma deh, biasanya kita ada kontok sepeda ya, nanti permasalahan sepeda kan macam-macam. Yang jelas lebih spesifik adalah kurma. Kita beli kurma yang belum ada, jadi kita membayar uang, pembeli akan memberikan kurmanya nanti berapa bulan kemudian, sama-sama diuntungkan. Kita akan dapat harga murah, penjualnya punya modal untuk nanam atau untuk miara atau untuk mencari barang keliling ke sana kemari. Tapi kita harus menentukan dong barangnya, jenisnya kurma apa. Ada kurma ajwa, kurma ini, harus ada kejelasan. Jangan asal kurma saja, sebab antar kurma dengan kurma selisih kadang harganya. Ada harga sekilo cuma 2.000, sekilo ada 12.000, kan jauh.
Dan ada pembedanya ini, sifatnya harus ditentukan. Oke, kadarnya harus ditentukan berapa kilo, kadarnya ditentukan atau bilangannya kalau dihitung dengan bilangan, bima yunfi al jahalata anhu, yang sekiranya menjadikan barang tersebut tidak majhul, dia tidak buta terhadap barang tersebut. Jadi seolah-olah pembeli itu langsung ada kebayang, oh gitu ya. Kemudian wa in kana muajjalan, dan jika memang nanti penyerahannya itu ada ditentukan temponya, misalnya serahkan bulan depan, harus labud ajal dzukira waktu mahillihi, harus disebutkan waktu temponya. Jadi nggak pakai tempo kan kacau nanti. Pembelinya menginginkan bulan Maulid, penjualnya enaknya kan nggak ada ketentuannya, suka-suka hari raya nanti, kan nggak enak. Harus ada ditentukan waktu. Wa yakuna mawjudan 'inda al-istihqaqi fil ghalibi, hendaknya barang yang dibeli itu adalah barang yang memang mungkin wujudnya di waktu yang telah ditentukan. Mungkin, artinya memang musim itu ada. Ini artinya memang bukan menjerumuskan orang, artinya kita membeli sesuatu barang yang kemudian kita minta untuk dikeluarkan barang tersebut di bulan tertentu, yang di bulan itu barang itu memang biasa ada. Bukan di saat barang itu langka. Wa ayyudkar mawdi'u qabdihi, dan hendaknya disebutkan tempat serah terimanya di mana. Beli kurma, saya beli kurma, oh nggak ada, oke. Tak taunya apa, pembeli juga mengiyakan, nggak pakai perjanjian serah terimanya di mana. Tak taunya pembelinya ngomong serahkan di Banjarmasin. Waduh, gimana Banjarmasin? Jauh banget, cuman beli kurma 1 kilo aja serahkan Banjarmasin, padahal di Jawa. Ya harus ditentukan. Jadi menentukan tempat ini untuk bisa ngukur penjualnya itu adalah untung rugi dalam ongkos kirim segala macam, ongkirnya itu apa, seperti itu. Wa yakuna thamanu ma'luman, harganya sudah tertentu, maklum, harga ra'sumal yang diberi harus jelas dan sudah diserah terimakan. Jadi syaratnya salam itu uangnya dibayar dulu. Tentunya ini adalah pengecualian jual beli emas dan perak yang punya hukum khusus setelah ini. Sudah kalau ada salah amal ribawiyah malahan. Wa yataqabada qabla tafarruqi, hendaknya di saat sang pembeli dan penjual bertransaksi tadi uang sudah diserah terimakan sebelum berpisah. Barangnya memang belum ada barangnya. Nah, ini. Wa ayyakuna aqdus salami najisan. Jadi akad transaksi jual beli dengan cara salam ini harus jual beli yang najis, itu adalah nggak pakai syarat, nggak pakai khiyar syarat. Misalnya kalau begini saya nggak jadi, nggak ada, jadi serah terimakan langsung jadi oke. Karena kalau pakai syarat nanti repot, sudah terlanjur dicarikan tak taunya oh nggak jadi, nggak ada. Jadi kita membayar dulu dan dia harus mewujudkan sesuai dengan keinginan sang pembeli, bukan adalah pakai syarat. La yadkhuluhu khiyarus syarat. Khiyar syarat nggak masuk. Misalnya khiyar syarat, nanti tolong saya tempo berapa hari lagi. Maksudnya gini, khiyar syarat itu kita jual beli seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita boleh khiyar, ada khiyar aib, ya. Ada khiyar di dalam majlis itu, ada khiyar syarat. Khiyar syarat adalah saya akan beli ini, kasih tempo ya 1, 2, 3 hari, kalau oke nanti beli, kalau enggak jadi. Lah ini kalau pakai khiyar nanti sudah barang jadi pakai khiyar, nggak berlaku khiyar, karena penyerahan barangnya pun setelah beberapa bulan. Bukan kita jual beli begini, Anda jual sepeda, lalu Anda bawa ke, Anda jual, kami beli, kami bawa pulang ke rumah tapi pakai syarat, ini nanti saya lihat dulu di rumah ya, kalau ternyata oke berlanjut, kalau enggak saya kembalikan selama 3 hari, 1 hari kita periksa dan sebagainya, oke berlanjut jual beli, kalau enggak saya kembalikan. Ini berlaku karena transaksinya kontan, barangnya ada, jualnya, alat jualnya, uangnya juga ada. Tapi salam nggak bisa berlakunya demikian ini. Baik, ini adalah masalah salam dan kelihatannya memang sesuai dengan syarat-syaratnya agak rumit.
Sehingga kan ada pertanyaan nanti, insya Allah kita akan bahas 10 menit tambahan supaya tidak terlalu panjang, dan ini ada di dalam salah satu buku kita tentang jual beli, adalah tentang bai'ul istisna. Bai'ul istisna tidak ada di kitab ini, kita tambah. Sekarang kan ada orang sering pesen kue lebaran, kan dalam salam kan termasuk barang yang nggak boleh dijual belikan dengan cara salam, karena salam syaratnya adalah barang yang dijual belikan tadi bukan barang yang proses pembuatannya dengan api. Ini roti pakai oven, pemanas. Lalu bagaimana kita jual beli roti itu? Sementara kita rotinya belum ada, saya bayar kemudian dikirim besok, atau bagaimana ini? Nah, ini nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yang istilahnya disebut dengan aqdul istisna. Memang itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Maliki, dan juga madhabnya Imam Hambali, itu sama dianggap seperti salam. Jadi nggak sah dalam transaksi madhab Syafi'i Anda pesan roti itu. Nah ini, tapi gimana selama ini sudah terlanjur berjalan, maka ada takyif fikih disesuaikan dengan fikih madhab lain, agar apa yang dilakukan oleh umat ini adalah tidak masuk wilayah pelanggaran, dan itu sah-sah saja. Alhamdulillah, ini perbedaan para a'immah ini adalah sebuah kemudahan juga untuk kita. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Baik, kita langsung pada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 208. Usuluk, kalau Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bih wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dari amin la anqal. Usuluka usuluka ila Allah, usuluka ila al-ilmi bihi, wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un wa ayyatasila huwa bi syai'in. Kita sering mendengar kalimat usul, sampai kepada Allah. Dalam takbir lain, dekat kepada Allah. Apa yang dimaksud kita sudah sampai kepada Allah? Digambarkan kita salik, as-salik, penempuh jalan menuju kepada Allah. Nah, jadi gambarannya kalau antara kita adalah saya menuju kepada Anda, lalu saya sampai kepada Anda, ini kan makhluk. Jadi karena adanya jarak, lalu kami mendekat sehingga tertempuhlah jarak tersebut, maka saya nyampe. Adapun dengan Allah, makna wusul di sini bukan seperti itu, bukan berarti Allah jauh di sana lalu kita mendekat, karena Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak bertempat, tapi Allah yang menciptakan tempat. Sehingga Allah tidak bisa disifati sambung dengan makhluknya atau terpisah dengan makhluknya. Allah maha ada. Dan yang dimaksud usul sampai kepada Allah itu adalah, ini harus difahamkan, sampai kepada kesadaran bahwa Allah itu maha dekat kepada kita. Artinya orang sampai kepada Allah adalah siapapun dari kita yang bisa meruntuhkan hijab antara kita, maka kita sampai kepada Allah. Jadi sampai di sini adalah sampai maknawi. Jadi sampai di sini adalah mengenal Allah, maka disebut usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bih. Yang dimaksud orang sampai kepada Allah adalah sampai kepada pengetahuan, pengenalan yang sesungguhnya kepada Allah. Itu maknanya usul. Dan makna mengenal Allah itu seperti apa sih? Jadi mengenal Allah ini adalah mengenali nikmat Allah, karunia Allah. Jadi kita ini, antara kita dengan Allah ada hijab, dan siapapun yang bisa menjebol, meruntuhkan hijab ini, maka dia telah sampai. Dalam takbir lain, arif, kenal Allah, sampai kepada maqam ma'rifat kepada Allah, sehingga disebut ahli ma'rifah. Ahli ma'rifah, ahli gurub, ahli usul, ahli tahqiq, itu satu makna. Itu istilah dalam dunia tasawuf untuk memudahkan siapapun dari kita di dalam memahami perjalanan kita menuju Allah. Jadi kalau kita melakukan perjalanan kepada Allah itu bukan kita berjalan ngintik begini, enggak. Jadi kita semua dengan ibadah kita ini perjalanan menuju Allah untuk sampai kepada keridhaan Allah. Nah, di sini makna wusul itu sampai kepada Allah adalah adalah orang sampai kepada ma'rifat Allah, ilm Allah, kenal Allah. Dia kenal Allah ini maknanya seperti apa sih? Hakikat ma'rifat atau hakikat ilm bihi, kenal Allah, yaitu wusul kepada Allah, adalah
Di saat kita semuanya bisa meruntuhkan hijab, sehingga kita merasa bahwasanya kita itu benar-benar dekat kepada Allah. Kalau Allah memang selalu dekat dengan kita, Allah tuh sangat dekat dengan kita, dekat dengan karunia-Nya. Hampir setiap saat Allah memberikan karunia kepada kita, hembusan nafas, detak jantung, nikmat tidur, haus yang menjadikan kita lega di saat minum, lapar yang muqaddimah, enak, lezat dalam makan, dan seterusnya. Teramat banyak Allah selalu dengan kita dekat sekali. Tapi yang sering menjauh adalah kita. Maka Ibn Athaillah As-Sakandari dalam munajatnya, nanti ada munajat beliau mengatakan begini, ya Allah, masih mau memunajat, ngadu kepada Allah, ma aqrabaka minni wa ma ab'adani anka. Ya Allah, alangkah dekatnya Engkau kepadaku dan alangkah jauhnya aku denganmu. Allah maha dekat dengan hambanya, tapi kita sering menjauh dari Allah, lupa dengan karunia, sehingga karunia pun kita lupa kalau itu karunia dari Allah, sehingga karunia itu pun kita gunakan untuk bermaksiat. Nah, kita menjauh maksiat, mengutamakan selain Allah, lalai kepada Allah. Itulah hijab kita. Sehingga para ulama, bagaimana kita agar sampai kepada Allah, diantaranya adalah kita merenungi dong, merenungi karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kesadaran akan karunia itu menjadikan kita kenal Allah, lalu bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini semua dari Allah. Maka di saat seperti itu sampai dia kepada Allah, sampai kepada Allah dengan kesadaran akan karunia Allah. Sehingga namanya orang sampai kepada Allah di saat dia mendapatkan apapun dari Allah, ia tetap dengan Allah, karena memang dia sudah dengan Allah, kenal Allah, nggak ada hijab lagi bagi dia. Tapi alangkah banyaknya orang, semua yang Allah berikan kepadanya justru menjadi hijab, penghalang. Sehingga karena penghalang nggak usul dong, nggak sampai, karena dia telah membuat penghalang di dalam dirinya, yaitu kemaksiatan dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun Allah dekat sekali, tapi dia tidak akan dekat karena dia menjauh dengan kemaksiatannya. Karena kedekatan kepada Allah di sini adalah maknawi, bukan hissi, bukan berdekatan tempat, tapi makna. Maka yang menjadikan kita jauh pun juga sifatnya maknawi, dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Maka di sana ada upaya bagaimana kita agar bisa dekat kepada Allah sampai maqam arifin billah, kenal Allah, menjadi kekasih Allah. Kalau sudah jadi kekasih itu gimana sih? Dekat. Kita pun dengan sesama bagaimana? Ini adalah sahabat. Tapi ini satu ini sangat dekat denganku. Apa tempatnya sama, tiba-tiba yang satu ditunjuk dia sangat dekat kepadaku. Ada spesial. Dekat mungkin selama ini ada muamalah, saling memberi kebaikan, tukar menukar pikiran, atau saling mencintai karena Allah. Maka dia menunjuk salah satu dari 5 temannya, dia paling dekat kepadaku. Bisa saja di antara 5 sahabat ini mana yang paling dekat denganmu? Apakah orang langsung berkata saya langsung nempelkan badannya? Enggak, dia sakit dia. Maksud dekatnya ada kedekatan maknawi. Lalu apa yang menjadikan orang kok dekat secara maknawi? Ada perilaku, mungkin kebaikan dia selama ini, kebaikan kita dengan dia, lalu dari kebaikan-kebaikan ini akan terjalin satu komunikasi hati yang halus, sehingga muncullah atau hadirlah makna cinta. Itu dengan sesama manusia terbentuk dengan begitu kebaikan. Artinya dengan kebaikan yang sudah terbiasa dirasakan oleh A kepada B, B kepada A, menjadi A dan B saling mencintai dengan kebaikan. Maka dari itu, jika seorang hamba tidak menyadari Allah baik kepadanya, ya jauh dia dari Allah, sehingga seolah tidak pernah diberi apa-apa oleh Allah. Padahal kalau kita merenungi nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, nggak habis-habisnya. Biarpun kadang sesaat seseorang mendapatkan musibah, tapi kalau dipikir tentang karunia yang Allah berikan, jauh lebih banyak dari itu semuanya. Kadang musibah hanya di matanya saja, tapi telinga, lidah, dan kakinya masih saja bisa dipakai. Sehingga inilah yang menjadi masalah seorang hamba ini, kadang mudah terlena, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijab tadi, adanya penghalang. Nah, bagaimana seorang hamba ini bisa meruntuhkan hijab tersebut? Secara ilmu, yakini ilmu iman, kita semuanya tahu Allah maha ada, Allah maha melihat. Sebab orang beriman kalau ditanya Allah maha melihat,
Cuman kenapa kita sering melakukan sesuatu yang seolah-olah Allah tidak melihat kita? Ini kan permasalahan. Anda sadar, saya pun sadar, saya ngerti Allah maha melihat, tapi kadang kita melakukan sesuatu yang Allah murka, padahal kita tahu Allah melihat kita. Ayo, haram yang pernah kita lakukan, padahal kita tahu, ditanya Allah apakah tidak melihat kamu? Melihat. Tapi kenapa engkau melakukan keharaman? Ini permasalahannya. Itu hijab. Jadi kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba adalah hijab, hijab penghalang, sehingga dia tidak akan menjadi arif lagi, tidak akan menjadi seorang yang wasil, yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya agar hijab ini runtuh, ada beberapa hal yang harus dilakukan tentunya. Pertama adalah selalu menyadari, berlatih terus menerus, menyadari bahasanya maksiat ini menjadikan Allah murka kepada kita. Kita mulai dari ini, maksiat. Maka berpikir tentang maksiat ini penting banget. Artinya harus sadar betul bahasanya kemaksiat ini menjadi hijab antara kita dengan Allah. Dan kita memang mahalul khata'i wan nisyani. Kita bisa saja salah dan lupa, akhirnya melakukan kesalahan. Ya, kita manusia. Tapi kan di sana ada pintu maaf. Sehingga kalau orang sadar makna ini, makna pentingnya kedekatan kepada Allah, dan caranya adalah harus kita memangkas hijab-hijab tersebut, maka untuk bertobat itu susah. Bahkan begitu mudahnya dia menitikkan air mata di tengah malam saat dia mengadu kepada Allah. Nah, ini kita harus mengambil langkah ini dulu, agar kita sampai kepada ilm bihi, kenal Allah. Padahal sebetulnya secara akal dan secara hati kita sudah tahu Allah itu maha ada dan Allah melihat kita. Tapi bagaimana agar kita itu bisa benar-benar punya kesadaran yang tidak pernah terputus, sehingga wusulnya sampai sambung? Yaitu adalah dengan melatih, berpikir agar kita tidak melakukan kemaksiatan. Maka ini ada cabang ilmunya lagi, harus mengetahui mana haram, mana halal, harus gitu. Makanya belajar begini nggak ada putusnya, harus belajar. Orang nggak belajar ilmu halal haram, ya menganggap yang haram halal, menganggap halal haram, kan problem nih. Baik, jadi di saat seorang hamba menjauhi dari kemaksiatan ini, sebetulnya dia telah ingin menjaga kesadarannya bahwasanya dia adalah kenal Allah dan melihat Allah. Melihat di sini adalah melihat Allah, melihat karunia Allah, melihat nikmat Allah. Ini yang harus kita upayakan, kita biasakan. Jadi kalau ada kemaksiatan, ya kita berlatih deh, mungkin saling mengingatkan atau membuat suatu peringatan yang harus kita perdengarkan ke telinga kita. Terserah buat alarm kayak atau apa mana, terserah. Bagaimana kita membiasakan diri di saat kita ingin melakukan kemaksiatan, kita segera menyadari kalau itu maksiat agar kita tidak masuk ke dalamnya. Membangun kesadaran ini terus, ini perlu berlatih. Kalau masalah iman kan sudah iman semuanya, tapi kenapa sering tertutup itu? Karena kita telah belum membiasakan menjauhi kemaksiatan, sehingga kita iman kepada Allah maksiat, maksiat, dosa. Sehingga Imam Haddad pernah menyebutkan bahwasanya kalau ada orang bermaksiat, dalam kitab Adab Sulukil Muridnya, seorang hamba bermaksiat itu satu di antara dua, dan dua-duanya nggak enak. Satu di antara dua. Yang pertama, orang bermaksiat karena dia tidak yakin kalau Allah melihatnya, maka dia kafir. Karena apa? Mengatakan Allah tidak melihatnya. Yang satu lagi, orang bermaksiat dan dia yakin kalau Allah melihatnya, kurang ajar dia. Berarti dua-duanya nggak baik. Lalu apa yang sering terjadi pada kita? Ghafil, lalai kita. Maka segeralah kita minta maaf. Maka kita harus selalu menjaga kesadaran ini. Baik, oke, maksiat perlahan. Ayo, apa yang kita lihat di handphone kita, apa yang kita lihat di televisi kita, apa yang kita lihat di rumah kita. Mungkin kita tidak pernah sadar bahwasanya yang mungkin Anda diberi, ada seorang diberi, bukan Anda, saya tidak mau mencontohkan Anda yang tidak baik. Mungkin ada seorang diberi oleh Allah karunia rizki yang melimpah, sehingga di rumahnya harus ada wanita-wanita yang membantu menanakkan nasi di rumahnya. Cuman tidak sadar ini bapak haji dan bu haji ini setiap hari dilayani oleh seorang anak gadis yang ternyata di rumah tersebut tidak menutup aurat, misalnya nggak menutup aurat, sehingga waktu nyajikan makanan dan sebagainya, padahal dia seorang pak haji. Nah,
Ini karena tidak pernah merenung sehingga tidak sadar kalau dia bermaksiat. Jadi kita namanya berusaha, berlatih untuk sadar, tafakur. Contoh, mungkin Anda seorang lagi jualan baju di pasar, namanya pasar ya rame, Anda jual baju, kursi saya begini, Anda pakai ahli dzikir, Masya Allah, sampai tasnya tasbih sambil jualan, subhanallah, subhanallah. Cuman karena Anda tidak pernah berpikir yang kami sebutkan untuk meruntuhkan hijab tadi, Anda tidak berpikir sambil dzikir. Rupanya di depan, di toko depan ini ada memang seorang penjual baju, adik-adik anak gadis bisa pakai baju seronok, pakai rok pendek misalnya ini. Sementara karena kita tidak pernah berpikir tentang dosa, kita melakukan dosa setiap saat tanpa sadar, sambil subhanallah, 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 melihat nggak sadar. Tapi kalau kita masuk wilayah takut dosa, tinggal digeser saja kursinya ke sana, aman. Dipindah kursinya, tidak ngadap ke sana. Urusan saya mengingatkan anak gadis kan bab nanti ini, jangan buru-buru. Kita sekarang jauhi maksiat dulu. Jangan kita maksa lingkungan harus bersih dari maksiat biar saya tidak dosa. Enggak dulu. Matamu dulu jaga, jangan nyuruh orang dulu. Ini kaidahnya. Jadi kita yang menjaga dulu, ghaddul basar. Nah, tinggal geser kursi begini sudah aman. Astagfirullah, aman. Jadi kadang-kadang kita melakukan kemaksiatan yang terjadi setiap saat tanpa kita sadari. Diam-diam itu akan menumpuk jadi hijab antara kita kepada Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang wusul sampai kepada Allah. Ayo kita pikir apa sih yang selama ini kita lakukan. Jangan-jangan kacamata hitam yang kita pakai itu hanya agar saya tidak direndahkan orang saat saya lirik sana lirik sini. Mungkin atau tidak? Kacamata hitam bebas gini, ngelirik sini nggak ada yang tahu. Nah, ada. Karena merasa dia di wilayah yang aman, dia bisa melakukan apa saja. Mobil kaca riben, kaca gelap, melihat ke sana kemari. Apakah kita tergolong orang bisa melihat sesuatu lalu kita gini? Wah, ini berarti kita sebetulnya kita melakukan dosa nggak sadar. Setelah lihat ada orang nggak tadi? Ini berarti kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Nah, kita perlu berlatih yang ini. Nggak usah nilai orang deh. Kita semuanya mungkin punya pengalaman pahit dalam hal ini. Repot kalau orang sudah ribut nyurusi orang dulu. Diri sendiri ini. Termasuk yang ngomong ini juga harus kita belajar bagaimana menjauh dari maksiat. Baik maksiat itu yang kita lakukan dengan sengaja tanpa sadar. Sengaja loh tanpa sadar. Melihat tuh nggak sengaja bagaimana sih? Nggak ada lihat. Ini adalah beberapa hal yang ini. Yang pertama langkah ini maksiat, menyadari apa sih selama ini dosa yang kita lakukan. Kedua, memperbanyak zikir, menyebut nama Allah, berzikir. Maka kita harus punya zikir dong. Zikir itu yang menembus, membuka hati kita. Hati menjadi tenang dengan Allah. Nah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan menyebut nama Allah, hati akan menjadi tenang dengan Allah. Jadi terus akan menjadi sambung dengan Allah. Mana sambung di sini bukan berarti sambung fisik. Kenal Allah, usul kepada Allah. Maka jangan lupa, jangan sampai kita tidak punya zikir. Berbanyaklah zikir, menyebut nama Allah, berzikir apa saja, termasuk salawat bagian daripada zikir itu. Pastikan dalam diam anda sertakan penyebutan nama Allah. Itu lagi-lagi orang cerdas juga dalam hal ini. Banyak orang itu bengong 1 jam gini tak lihat mobil 2 jam karena memang tidak mendapat taufik, tidak mendapatkan bimbingan dari Allah. Sayang 2 jam. Coba kalau sambil nunggu mobil, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan setiap mobil lewat, subhanallah, sampai mobilnya itu, subhanallah. Nah ini kan beda, padahal sama-sama nongkrong di situ. Inilah membangun kesadaran, ini penting, zikir itu. Ayo kita biasakan rumah kita zikir, diri kita zikir, punya zikir, menyebut nama Allah dalam segala keadaan. Kalau ternyata kita tidak bisa zikir dengan lisan kita karena satu hal, mungkin tidak enak depan orang komat kamit, mungkin karena kita lagi dipikir kita lagi rapat. Nah ini sok banget ini, mau lagi rapat, tidak ada zikir yang di hati, karena kita harus, kita perlu waktu, ada waktu, tapi zikir terus. Yang ketiga adalah zikir itu secara khusus ya, karena urusan hati agar nggak ada muhajab. Ada lagi ada masalah amalan-amalan sunnah. Kalau wajib mah pasti amalan sunnah seperti disabdakan, difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi, mazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafila. Senantiasa hambaku itu berusaha untuk mendekat kepadaku, untuk sampai kepadaku bin nawafila, dengan amal-amalan sunnah.
hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, firman Allah. Jadi ternyata untuk sampai kepada Allah ya kita terus dengan amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba tersebut. Kalau sudah aku mencintai hamba tersebut, wa idza kuntu ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, apa buahnya? Wa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kuntu, aku akan menjadi sama'u alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya untuk melihat, wa yadahu alladhi yabtishu biha, aku menjadi tangannya untuk beraktivitas, wa rijlahu alladhi yamshi biha, aku akan menjadi kakinya untuk melangkah. Wala in sa'alani, kalau sudah minta kepadaku, la utiyannah, aku akan kasih. Nah, di sini kuncinya untuk sampai kepada aku menjadi tanganmu, aku menjadi matamu, aku menjadi kaki. Maknanya gimana? Bukan Allah menjadi mata, naudzubillah, bukan. Maksudnya tanganmu dijaga oleh Allah, susah melakukan keharaman. Matamu dijaga oleh Allah, susah melihat yang haram, nggak jadi-jadi. Makanya ini orang dipilih oleh Allah, tiba-tiba terlintas untuk melihat yang haram, nggak kelihatan, nggak tahu kenapa yang dilihat jatuh. Kenapa? Mau melihat dia, mau ngintip misalnya, intip aja nggak kebuka. Sehingga pernah kami hadirkan tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun, dan begitu susahnya melakukan kemaksiatan biarpun direncanakan. Ini adalah hikmah yang pernah kami hadir. Jadi begitulah hamba pilihan Allah, menjadi matanya susah bermaksiat, telinganya susah bermaksiat, karena Allah menjadi mata susah bermaksiat. Sehingga inilah para kekasih Allah, maka kekasih Allah itu adalah terjaga. Nabi maksum, nggak mungkin berdosa, tapi para kekasih Allah mahfud, bukan maksum, bisa bersalah tapi dijaga oleh Allah. Sehingga dikatakan kama annal anbiya'a ma'sumuna fa innal awliya'a mahfuduna. Kalau para nabi maksum, nggak mungkin melakukan dosa, tapi kalau para kekasih Allah bisa dosa tapi dia terjaga oleh Allah. Kalau sekali dosa segera minta maaf. Makanya termasuk tanda kekasih Allah itu bukan dia tidak berdosa, tapi di saat berdosa bergegas untuk minta maaf. Jika kepada Allah, jika kepada manusia, bukan berhujjah, langsung rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah yang ketiga, adalah bagaimana kita memperbanyak sunnah. Kalau sudah begitu apa yang kita minta? Kalau minta kepada Allah akan dikasih oleh Allah. Inilah yang harus kita pahami, bagaimana kita untuk sampai kepada Allah. Jadi yang dimaksud sampai kepada Allah, sampai kepada ma'rifah Allah, kenal Allah, bukan sampai maknanya adalah di tempat yang jauh di sana lalu kita merapat sehingga ini masafah haram. Tidak boleh. Allah tidak butuh tempat, Allah menciptakan tempat. Maka di sini dikatakan wa illa, kalau tidak begitu maknanya wusul itu. Jadi makna sampai kalau bukan dimaknai yang seperti tadi, maknanya kenal Allah, makrifat kepada Allah. Jalla Rabbuna, maha suci Allah untuk disifati ayyasila bihi syai'un ayyatasila bi syai', sungguh maha mulia Allah, maksudnya tidak pantas Allah untuk disifati yattasil bihi syai', Allah bersambung dengan sesuatu yang semula terputus lalu kita nyambung kepada Allah kayak sambung fisik. Au ayatasil huwa bi syai', atau Allah nyambung dengan sesuatu atau sesuatu nyambung dengan Allah. Maka Allah dalam dunia akidah ahli sunnati wal jamaati, Allah laisa kamitsli syai', Allah tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Kalau makhluk itu pasti antara sambung dengan sesuatu atau tidak sambung. Antara saya dengan anda saat ini terpisah, tapi mungkin waktu berjejer nempel, ittisal, infisal, ada sambung, ada terpisah. Kita dengan bumi terpisah dan sambung. Tapi Allah tidak bisa dikatakan Allah bersambung dengan alam atau Allah terpisah dengan alam. Itu adalah tidak ada ittisal, tidak ada infisal. Jadi Allah maha ada yang menciptakan semesta, maka tidak disifati Allah muttasil bil alam semesta, dan juga tidak dikatakan Allah munfasil. Ini adalah singgungan masalah akidah. Hakikat ahli sunnati wal jamaati, laisa kamitsli syai', Allah jangan katakan Allah bersambung dengan makhluk, dan juga dikatakan terpisah dari makhluk. Nah ini, maka Allah tidak perlu tempat. Kalau kita mengatakan Allah bertempat, berarti kita telah mengatakan Allah bersambung dengan makhluk. Ini sudah menyerupakan dengan makhluk, maka tasbih di sini.
Dan ada sekelompok hamba-hamba Allah yang tergelincir di dalam masalah ini, lalu mengatakan Allah bertempat, lalu berkata Allah di atas arsy, yakni mengatakan tempatnya adalah arsy. Bukan, arsy adalah makhluk Allah, bukan tempatnya Allah. Allah yang menciptakan tempat. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Setelah Allah menciptakan tempat, Allah ada seperti sebelum menciptakan tempat. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa memerlukan tempat. Jangan punya khayalan Allah berada di tempat, di atas arsy sana, di atas langit ketujuh atom. Dan mungkin akan kebawa kepada pemahaman yang salah ini adalah, mungkin kita pernah dengar cerita-cerita dalam dunia, misalnya pewayangan, ada namanya kahyangan, ada dewa-dewi naik ke sana misalnya. Ya, sebenarnya dalam dunia pewayangan sendiri oleh para wali songo sudah diruntuhkan kesyirikannya dengan metode-metode cerdas mereka, beliau-beliau, dengan memunculkan tokoh-tokoh. Maka saya nyinggung wayang supaya tidak disalahkan, bukan merendahkan dunia pewayangan. Dunia pewayangan itu yang semula adalah memang bukan tradisi Islam, tapi telah dirubah oleh para ulama, sehingga ada tokoh-tokoh yang melampaui sesuatu yang telah mereka tuhankan. Contoh ini saya disinggungan, menyebut wayang takut salah paham. Jadi dalam dunia pewayangan sekelumit, karena sudah terlanjur dijemput contoh, kita khawatir fitnah. Dunia pewayangan adalah bukan asli daripada kaum muslimin, cuman para ulama dengan kecerdasannya telah merubah, telah menekuni dunia pewayangan, jadi kesyirikannya diruntuhkan. Di situ kan ada kisah dewa dewi. Dalam Islam nggak ada dewa, tapi ternyata di situ akan dihadirkan tokoh dari bangsa manusia yang mengungguli dewa, yaitu tokoh Punokawan Semar. Jadi dewa itu kalau berantem ribut datangnya ke Punokawan. Jadi tanpa disadari mereka sebetulnya telah akan meruntuhkan, menanggalkan keyakinan tentang adanya yang dituhankan, ya, dari dewa-dewi itu ada. Cuman kita pun demikian, kita pun juga tidak boleh mengolok tentang dewa, karena itu keyakinan agama lain. Dan memang dalam Islam itu indah sekali. Tidak boleh kita mencaci Tuhannya orang lain yang diyakini orang lain, biarpun kita mengatakan itu bukan Tuhan, nggak boleh mencaci. La tasubun, bahkan jangan kau caci, larangan langsung. Cuman dalam irama dialog sah-sah saja, semua punya hujjah untuk mengukuhkan keyakinannya. Baik, apa tadi kita menyinggung tentang dunia wayang tadi, karena kita khawatir orang kadang-kadang mudah salah paham kalau tidak kita jelentrehkan. Nah, jadi kayangan ya tadi, misal kayangan dan sebagainya, itu adalah keyakinan selain agama kita tentang adanya tempat-tempat tersebut. Kalau kita adanya surga adalah nanti. Baik, jadi Allah tidak memerlukan tempat, sehingga makna sampai kepada Allah itu bukan Allah di sana lalu kita mendekat baru sampai, bukan, tapi maknanya adalah sampai maknawi. Sampai kepada Allah adalah di saat kita bisa memangkas hijab kemaksiatan, dosa-dosa, kita runtuhkan, lalu kita merasa terus bahwasanya kita dekat kepada Allah, maka saat itulah kita sampai kepada Allah. Ingat, Allah selalu maha dekat dengan kita. Akrab, lebih dekat kepada kami min hablil warid, lebih dekat. Bahkan ud'uni astajib lakum, kalau minta baru kabullah, karena Allah sangat dekat. Ini qaribun ujibu da'wat da'i idza da'ani. Allah maha dekat, akan mengabul siapapun. Maha dekatnya seperti apa kan? Bukan seperti dekatnya fisik dengan kita, karena Allah tidak bisa kita fisik dengan materi begini. Dekat dengan rahmatnya, dekat dengan pengkabulan doanya, dekat dengan keberkahannya, dekat, masya Allah. Itu kedekatan Allah. Jadi yang dimaksud usul kepada Allah adalah tadi, kenal Allah yang terus menerus tanpa terputus, sadar kalau Allah dekat kepada kita, sadar kalau Allah maha pemurah, sadar, ini kesadaran yang terus menerus ini adalah man yang usul, sambung sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita menjadi ahli wisal, ahli usul, ahli mahabbah, ahli muraqabah, dan juga kita sampai kepada ahli ma'rifah. Wallahu a'lam bissawab.